bisa ikut, sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Tempuh 4 jam perjalanan, Raffi Ahmad dan Andre Taulani sampai di Nusa Kambangan. Temui Amarzoni, Andre bawakan selimut. Pilu Amarzoni curhat kangen anak. Raffi Ahmad langsung peluk menenangkan. Nasi Padang. Bang Amar cuma pasti dia selalu bilang aduh kangen banget sama anak-anak gitu, pengen ketemu gimana ya gitu. Pengacara Amarzoni merasa lucu alasan jaksa tidak mau hadirkan Amar karena alasan biaya. Padahal biaya ditanggung oleh negara. Sosok ini khawatir keamanan Amarzoni di Nusa Kambangan. Takut keluar bukan lagi tahanan. Presiden Prabowo tegur para polisi dan jaksa, singgung soal keadilan. Udah nggak jadi tahanan lagi, udah jadi lain. Jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apapun. Berusaha selamatkan Amarzoni, Raffi Ahmad gandeng Hotman Paris. Warganet ramai-ramai dukung bebaskan Amar. Firdaus Aiwobo muncul, Amar harusnya diobati bukan dipenjara. Robi tidak bisa dipidana karena dia sedang sakit. Jadi semua perbuatan kejahatan yang ada lagi di dalam penjara itu merupakan tanggung jawab daripada Dirjen Lapas. Di tengah kesibukannya sebagai selebritis dengan banyak kesibukan, artis Raffi Ahmad yang kini juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, akhirnya sampai di Nusa Kambangan. Kedatangan Raffi Ahmad di rutan dengan keamanan tertinggi di Indonesia tersebut, rupanya untuk memberikan support dan bantuan untuk sang sahabat Amarzoni yang kini tersandung kasus peredaran di dalam lapas. Tentu saja memasuki pulau dengan keamanan tertinggi dan tidak sembarangan orang bisa masuk. Raffi Ahmad datang didampingi Dirjen Pas, BNN juga sahabat artisnya Andre Taulani. Pernah ditangkap gegara barang haram membuat Raffi Ahmad kini begitu bersimpati dan berusaha membantu Amarzoni. Raffi Ahmad pun mengaku akan selamatkan Amar. Tapi ya kalau itu kamu bisa ikut, sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Datang ke Nusa Kambangan, tentu saja Raffi Ahmad dan Andre Taulani tidak datang dengan tangan kosong. Selain membawa banyak makanan dan pakaian ganti, Andre Taulani disebut membawakan selimut agar Amarzoni tidak kedinginan. Momen-momen pertemuan keduanya pun tentu penuh haru. Ya, dulu berpelukan di saat bahagia, siapa sangka keduanya justru dipertemukan dengan kondisi yang memprihatinkan. Yang membuat publik teriris yakni curhatan pilu Amarzoni. Tak hanya tertekan dengan kondisi lapas yang disebut seperti kandang harimau, sempit dan gelap. Sambil menangis Amarzoni curhat kangen anak. Tentu saja melihat hal tersebut Raffi Ahmad langsung menguatkan. Cuma pasti dia selalu bilang aduh kangen banget sama anak-anak gitu, pengen ketemu gimana ya gitu. Ya, kasus Amarzoni memang tengah ramai menjadi perhatian publik. Terlebih pemindahan Amar yang menjadi sorotan dari dirantai tangan kaki hingga kepala ditutup. Membuat pengacara Amarzoni tak terima kliennya diperlakukan seperti bandar besar dan kasus kejahatan tingkat tinggi. Kejanggalan-kejanggalan di kasus Amarzoni pun diungkap oleh sang pengacara. Salah satunya yakni Amarzoni tidak dihadirkan langsung dalam sidang, hanya melalui online saja. Melihat hal tersebut, sang pengacara John Matias pun merasa lucu. Amarzoni tidak diberikan keleluasaan seluas-luasnya di persidangan dengan alasan disebut jaksa terkendala biaya. Padahal menurut John Matias, biaya tentunya ada, dibiayai oleh negara. Kan lucu, memindah alasannya nggak mau memindahkan alasan biaya apa loh, kan itu kan biaya negara, itu kan udah ada, bukan biayanya pengadilan, kan bukan swasta kan. Sementara itu, pengacara kontroversial Firdaus Aiwobo juga muncul membela Amarzoni. Menurut pandangannya, Amarzoni tidak seharusnya dipidana karena ia adalah pemakai orang sakit yang harus diobati. Sebaliknya, menurut Firdaus, orang yang dipidana harusnya yang membawa barang tersebut ke dalam lapas. Berikut dengan kalapasnya, berikut dengan dirjennya, bahkan menterinya harus dipidana semua. Karena menurut Firdaus, kenapa mempunyai sistem yang seperti itu? Robi tidak bisa dipidana karena dia sedang sakit. Jadi semua perbuatan kejahatan yang ada lagi di dalam penjara
itu merupakan tanggung jawab daripada Dirjen Lapas. Di sisi lain, kasus Ahmad Zoni memang begitu menyita perhatian publik. Banyak masyarakat yang berpendapat Ahmad Zoni tidak seharusnya berada di sana. Tak sedikit pula yang menduga ada skenario jahat yang menjadikan Ahmad sebagai kambing hitam. Praktisi hukum Sri Daren pun angkat bicara mempertanyakan pemindahan Ahmad ke Nusa Kambangan dan bagaimana barang tersebut bisa masuk ke dalam padahal keamanan begitu ketat. Itulah yang harusnya diselidiki, bukan memindahkan ke Nusa Kambangan karena bisa memutus persoalan siapa dalangnya. Sri Daren juga khawatir terhadap kondisi di Nusa Kambangan, takut tak bisa keluar dan khawatir terjadi apa-apa di sana. Setelah kepada ganja itu ke dalam, nanti semuanya akan terjadi. Tapi pastikan peradilan yang transparan. Sementara itu, ramainya kasus Ahmad Zoni tentu sudah sampai ke telinga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden Prabowo pun pastinya meminta untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan temukan siapakah sosok pembawa ke dalam lapas. Dalam tayangan berikut, Prabowo Subianto juga sempat menegur para jaksa dan polisi agar menegakkan keadilan seadil-adilnya, tidak tajam ke bawah. Kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apapun. Demi selamatkan Ahmad Zoni, benarkah Raffi Ahmad juga sudah menemui Hotman Paris? Begini saat momen Raffi dan Hotman Paris bertemu. Dikawal masyarakat luas, dibantu Raffi Ahmad hingga para pengacara kondang. Benarkah dalam waktu dekat Ahmad Zoni bisa segera keluar? Sementara itu, berikut adalah beberapa kejanggalan dalam kasus Ahmad Zoni yang diungkap oleh sang pengacara. Yakni ada perbedaan keterangan mengenai peran Ahmad Zoni. Menurut Dirjen Pas menyatakan bahwa barang bukti ditemukan saat razia rutin, bukan karena peredaran di dalam penjara. Pengacara Ahmad Zoni menilai hal ini tidak sesuai dengan dakwaan jaksa yang menyebut Ahmad Zoni sebagai pengedar. Januari 2025, seorang jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi membeli. Mes kita luruskan di sini bukan untuk peredaran narkoba. Ya, ada pertentangan antara dakwaan jaksa itu dengan Dirjen Pemasyarakatan. Pasal yang dikenakan, beberapa pihak mempertanyakan penerapan pasal peredaran. Jika Ahmad hanya kedapatan memiliki atau memakai, pasal tersebut tidaklah sesuai. Permintaan uang dan pemerasan. Pengacara John Matias mengungkapkan adanya dugaan permintaan uang sebesar 300 juta rupiah untuk mengamankan kasus Ahmad saat ia masih di lapas Cipinang. Kemudian tidak adanya saksi dari Ahmad Zoni. Saat ditangkap, Ahmad Zoni disebut tidak digerebek langsung di kamarnya, melainkan diinterogasi bersama terpidana lain yang tidak ia kenal. Hal inilah yang menyebabkan adanya saling tuduh di antara para terpidana. Pengabaian hak atas pendampingan hukum. Pengacara John Matias juga mengungkapkan bahwa Ahmad Zoni sempat meminta didampingi pengacara saat pemeriksaan, tetapi permintaannya diabaikan dan ia merasa tertekan untuk tidak menggunakan pengacara. Ya, kondisi Ahmad Zoni pasca sepekan di lapas pun dikabarkan sudah mulai membaik. Meski awalnya begitu tertekan karena selalu diawasi 24 jam oleh penjaga bersenjata dengan keamanan maksimum. Dirantai juga berada di ruangan yang sempit dan gelap. Namun kini setelah sepekan Ahmad Zoni berusaha mulai beradaptasi. Namun ia yakin sebentar lagi ia bisa keluar. Ahmad Zoni akan membuktikan bahwa dirinya tidaklah bersalah. Doa serta ucapan semangat pun mengalir deras dari para sahabat selebritis hingga masyarakat luas.